Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera guru-guru Indonesia. Perkenalkan, nama saya Listiawan dari SMK Negeri 2 Bojonegoro. Kali ini saya akan membahas video tentang pengimbasan semangat guru dalam seri kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi angkatan keempat. Penjelasan program semangat guru seri kemampuan dalam adaptasi teknologi, yaitu program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adopsi teknologi pendidikan yang sedang berjalan. Program ini terdiri dari pembelajaran sinkronus dan asinkronus interaktif yang menggunakan konsep 3E, yaitu educate, engage, dan entertain. Dengan konsep 3E, seri pembelajaran virtual ini mempunyai topik yang mencerahkan dan relevan. Kegiatan yang konsep ini dimaksudkan sebagai ajakan pembelajaran yang mengasihkan sesuai dengan elemen kemampuan fokus non-teknis yang akan dipelajari, yaitu berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Tujuan program. Apa tujuan program semangat guru dalam seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi? Yang pertama, kemampuan non-teknis sebagai faktor pendukung kegiatan belajar mengajar yang menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua, penggunaan teknologi terbaik untuk metode pembelajaran campuran. Yang ketiga, tahapan-tahapan dalam menyusun konten pembelajaran digital menggunakan teknologi sederhana. Yang keempat, pola komunikasi efektif yang terjadi pada metode pembelajaran campuran. Yang kelima, integrasi teknologi dan kemampuan non-teknis. 4C, communication, critical thinking, collaboration, dan creativity pada pembelajaran jarak jauh maupun campuran. Yang keenam, cara menempatkan ketangguhan dalam rangka penerapan teknologi untuk pembelajaran. Sedangkan sasaran program, siapa saja yang bisa mengikuti program ini, yaitu program bisa diikuti oleh para guru di seluruh Nusantara yang telah memiliki akun SIM PKB. Untuk materi pelatihan seri guru ini, yang pertama ada 6 pokok bahasan. Yang pertama, resiliensi tangguh atau teknologi. Yang kedua, critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi. Yang ketiga, creativity, yaitu terdiri dari konten dan teknik penceritaan. Kemudian nomor 4, communication atau komunikasi yang efektif. Yang kelima, empower teacher, yaitu penerapan kelas campuran. Yang terakhir adalah collaboration atau kolaborasi dan dampaknya. Untuk materi pertama, yaitu tentang resilience, yaitu tangguh dan teknologi. Ini membahas yang pertama, apa itu resilience? Ya adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali, atau istilah psikologinya melenting. Ketika mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan, walaupun ada perbedaan resiliensi antara setiap individu, satu komponen yang menentukan seseorang bangkit dari kemunduran atau kegagalan adalah sudah mengantisipasi bentuk tantangan di depan. Inilah mengapa Anda diperkenalkan lebih dulu dengan kerangka SAMR. Dalam resiliensi dan SAMR, Anda akan lebih siap menelusuri suatu perjalanan ketika sudah mendapatkan gambaran tantangan dan peluang dalam perjalanan tersebut. Kerangka SAMR diperkenalkan kepada Anda agar dapat membayangkan yang pertama, seberapa jauh potensi teknologi mendukung praktik e-learning dan seberapa menantang perjalanan Anda mencapai setiap tahap. Untuk pengantar kerangka SAMR, yaitu mengenali tingkat kematangan Anda dalam memanfaatkan teknologi, dapat menggunakan kerangka SAMR. SAMR sendiri adalah kerangka untuk mengidentifikasi tingkat kematangan Anda dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Nama SAMR diambil dari 4 tingkat kematangan pemanfaatan teknologi, atau dari tingkat paling pemula hingga paling mahir. Kemudian substitution, augmentation, modification, dan recognition. Untuk materi pertama, antara lain untuk substitution, yaitu teknologi yang digunakan kegiatan pembelajaran yang sama persis dengan ketika teknologi tersebut belum diadopsi, atau tingkat berpikirnya dalam hal mengingat dan menghafal. Sedangkan augmentation yaitu teknologi baru yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang serupa
dengan tingkat teknologi tersebut belum diadopsi. Namun, teknologi sekarang sudah mulai digunakan agar kegiatan tersebut lebih intensif. Untuk tingkat berpikirnya, keterampilan atau dasar, dan pemahaman konsep. Kemudian untuk modification-nya, yaitu teknologi baru yang digunakan untuk pembelajaran yang sudah dimodifikasi cukup jauh dibanding versi sebelumnya. Untuk kerangka berpikirnya, yaitu berpikir strategis atau strategic thinking. Sedangkan R-nya atau reinvention, yaitu teknologi untuk kegiatan pembelajaran yang tidak mungkin bisa diselenggarakan tanpa teknologi baru tersebut. Untuk kerangka berpikirnya, yaitu berpikir tentang strategis, yaitu tentang materi ajar dan berpikir strategis dalam menerapkan materi ajar tersebut. Untuk materi kedua, yaitu tentang berpikir kritis dan teknologi. Sebelumnya, apa itu berpikir kritis? Istilah berpikir kritis adalah suatu kosakata sehari-hari kita dapat familiar dengan istilah ini sampai-sampai kebanyakan orang memahami secara subjektif. Biasanya, istilah berpikir kritis dikaitkan dengan kemampuan menganalisis atau membangun konsep dalam memecahkan masalah dan lain sebagainya. Semua istilah berkaitan dengan berpikir tersebut bukan berpikir kritis, tetapi proses berpikir berkaitan dengan berpikir kritis. Untuk materi ketiga tentang konten, teknik, dan penceritaan. Teknik penceritaan yaitu teknik mendongeng dalam kegiatan belajar mengajar untuk membantu guru mendapatkan perhatian siswa. Teknik ini dapat mempertahankan perhatian murid dan mendorong mereka terlibat interaksi dan diskusi untuk pendalaman materi. Saat kita membuat konten dengan menggunakan teknik penceritaan, ada emosi positif yang dirasakan oleh siswa, sehingga mereka terbiasa dengan metode menciptakan konten dengan menggunakan teknik tersebut. Ketika murid turut mempelajari teknik penceritaan konten, berarti kita memberdayakan mereka untuk menyebarkan pengetahuan dengan dampak besar bagi masa depan. Sedangkan materi keempat tentang communication atau komunikasi efektif. Sebetulnya apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima, sehingga tujuan dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Materi kelima tentang empower teacher atau penerapan kelas campuran. Pengertian kelas campuran di sini yaitu kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Dengan mengadopsi konsep dari Kathleen R. Tucker, maka dan Buki Setiawan mendefinisikan pembelajaran campuran atau blended learning sebagai program pendidikan yang memfasilitasi murid belajar dalam memenuhi 4 ciri. Yang pertama yaitu setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid mereka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Yang kedua, setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan metode belajar tertentu. Yang ketiga, menghubungkan beragam modalitas atau program mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. Sedangkan yang terakhir, membantu murid menjadi belajar merdeka belajar pada saat ini yang sebagai slogan belajar kita, yaitu komitmen pada tujuan mandiri, pada cara dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakatinya. Untuk terakhir, untuk materi 6 yaitu tentang collaboration, yaitu kolaborasi dan dampaknya. Ini berisi kolaborasi merupakan suatu keniscayaan, artinya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang sangat pesat ditambah kondisi pandemi yang mengharuskan pembelajaran dari rumah. Saat ini sangat memungkinkan untuk dilaksanakan pembelajaran secara kolaboratif. Kolaborasi sesungguhnya merupakan kebutuhan manusia di mana secara alamiah manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, bekerja sama dan saling bantu-membantu antar sesama. Demikian juga dalam kegiatan pembelajaran, kolaborasi merupakan suatu keniscayaan. Terima kasih. Itu materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.